Selanjutnya kita akan kembali ke model JLM. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari contoh-contoh dari fungsi link. Itu link function tuh kayak gimana ya. Nah, contoh pertama itu adalah seandainya kita cuma punya LM ya, linear model. Jadi bukan generalized linear model. Nah, untuk linear model, link functionnya itu adalah identity function ya. Berarti GX sama dengan X. Nah, ini adalah fungsi identitas. Jadi G mu X itu sama dengan mu X ya. Nah, dalam kasus ini tuh sebenarnya itu YI given XI-nya itu adalah berdistribusi normal. Nah, karena YI given XI itu berdistribusi normal, maka min dari ini tuh, min dari random variable ini tuh bisa apa aja ya. Jadi bisa atau anggota dari bilangan real. Nah, oleh karena itu, sebenarnya itu link function-nya itu nggak harus fungsi identitas ya, tapi bisa juga fungsi apapun ya, fungsi one on one function on R gitu. Jadi kita bisa cari fungsi R ke R, tapi yang G-nya itu fungsi yang satu-satu ya. Ya, sebagai contoh ya, kalau kalian mau fungsinya ini juga boleh, 2x juga boleh, atau fungsinya setengah x juga boleh gitu ya. Nah, fungsi apapun yang mempunyai sifat ini dan punya inverse ya, itu boleh aja. Nah, jadi nggak harus identity function. Nah, ini adalah kalau kasus kita itu adalah kasus linear model atau kasus di mana si YI given XI-nya itu adalah berdistribusi normal. Kasus selanjutnya itu jika YI given XI-nya itu adalah berdistribusi Poisson. Nah, kalau kita punya distribusi Poisson, salah satu syaratnya itu, syarat min-nya itu harus selalu positif ya. Nah, oleh karena itu, salah satu contoh fungsi link yang bisa kita pakai ya, fungsi link function yang bisa kita pakai itu contohnya ini. Yaitu adalah len atau log ya, sama aja. Log dari ini. Nah, ini adalah satu fungsi link yang bisa kita pakai. Kenapa? Karena log itu ini adalah memetakan 0 sampai plus infinity ke R ya. Ya, ini jadi oleh karena itu mu xi dengan xi transpose beta ini akan kompatibel ya, karena setelah kita logkan. Nah, ini mereka berdua kompatibel. Ya. Atau seringkali ya, ini tidak di buku-buku sering disebut juga seperti ini, sama aja ya. Itu eksponen dari xi transpose beta. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini adalah salah satu contoh link function jika yi given xi-nya itu adalah berdistribusi Poisson. Nah, apakah ada fungsi link yang lain? Ada gitu ya. Jadi, kita bisa mencari fungsi yang lain yang memetakan 0 sampai plus hingga itu ke R ya. Anda bisa mencari fungsinya yang lain yang punya sifat itu ya. Tapi G-nya itu harus satu-satu dan G-nya itu punya inverse ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, namun biasanya untuk distribusi Poisson yang ini preferable sih ini ya. Lebih disukai ya fungsi link yang seperti itu. Contoh selanjutnya jika YI given XI itu adalah berdistribusi Bernoulli. Ya, karena dia adalah berdistribusi Bernoulli, berarti YI itu nilainya antara 0 atau 1. Ya. Nah, atau dengan kata lain, mu-nya itu berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi mu XI-nya itu berada di antara 0 dan 1. Nah, apakah fungsi link yang sering dipakai? Nah, berikut saya beri contoh fungsi link yang sering dipakai itu adalah seperti ini. Itu log atau len ya, sama aja. Mu XI dibagi 1 min mu XI. Nah, ini adalah namanya fungsi log odds ya. Ini itu adalah log odds function. Nah, fungsi ini, fungsi log odds function ini memetakan dari 01 ya ke bilangan real dan punya inverse juga ya. Jadi fungsi ini cukup sering digunakan ya. Nah, berarti model regresinya itu adalah seperti ini, log mu xi 1 min mu xi. Ini vektor xi-nya ya, sama dengan xi
transpose dikalikan beta transpose. Atau sering juga dicari inverse dari si logouts function ini, hasilnya itu adalah 1 dibagi 1 min 1 plus eksponen minus xi transpose dikalikan beta, vektor beta ya. Nah, bisa dipakai yang ini atau bisa dipakai yang ini, sama aja ya. Nah, intinya kita telah berhasil mendapatkan satu buah contoh link function untuk distribusi Bernoulli. Nah, apakah ada yang lain? Ada lagi ya, yaitu namanya ini G mu xi nya itu adalah ini. Kita akan memanfaatkan ini. Kita mencari ini nih, yang ini tuh apa sih? Fungsi yang punya sifat-sifat seperti ini tuh apa? Nah, itu salah satunya itu adalah ini inverse dari ini. Nah, Anda tahu fungsi ini tuh adalah CDF dari distribusi normal standar. Ya, CDF dari distribusi normal standar, inverse-nya itu adalah kita bisa pakai sebagai fungsi link ya. Nah, jadi dengan kata lain model regresinya itu adalah seperti ini. Ya, sama dengan xi transpose beta transpose atau mu xi sama dengan ini. X bar I transpose dikali beta bar. Ya, ini sama aja. Nah, untuk fungsi link yang pertama ini, nah sering juga disebut dengan ini, logistic regression. Nah, untuk fungsi link yang kedua ini seringkali dinamakan dengan probit regression. Nah, kapan pakai logistic regression, kapan pakai probit regression, itu tergantung kesukaan masing-masing sih. Banyak orang yang lebih suka pakai logistic regression karena ini lebih suka pakai logouts function. Banyak juga yang sering pakai probit regression. Kenapa? Karena lebih natural, karena menggunakan fungsi ini, CDF dari distribusi normal standar. Apakah ada fungsi-fungsi yang lain? Ada gitu ya. Jadi kita tinggal bisa mencari fungsi yang harus bisa memetakan ini 0,1 ke R ya. Terus G-nya itu 1,1 dan G-nya punya inverse. Ya. Nah, apakah ada contoh yang lain? Ada ya, bisa dicari sendiri. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana memetakan, membuat mu dengan xi transpose beta-nya itu menjadi kompatibel, yaitu dengan menggunakan link function. Yang pertama itu adalah logouts function, yang kedua itu adalah dengan menggunakan CDF dari distribusi normal.